Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Khair, praktisi senam bawah sadar ya. Oke kawan, kali ini Pak Guru mau membahas tentang seputar obat psikiater ya, obat penenang ya. Ya kawan ya, obat penenang untuk anxiety disorder ya, itu ya. Jadi kawan-kawan yang sudah memakai obat dari psikiater, ya dengarkan ini untuk kemajuan kalian ya. Oke kawan ya, yang pertama kenapa psikiater memberikan obat pada kalian? Ya dikarenakan kalian sering merasa cemas, gelisah, takut yang tidak jelas kan gitu ya. Nah tujuannya yaitu untuk membuat diri kalian tenang ya. Nah ini namanya ketenangan buatan atau ketenangan sementara. Nah, kenapa seperti itu kawan? Kenapa anxiety disorder bisa seperti itu ya? Bisa panik, pusing, keliengan. Intinya ya, orang yang mengalami sakit anxiety disorder ya, itu kecerdasan emosionalnya rendah ya, di bawah rata-rata ya. Kecerdasan emosional itu namanya EQ ya, tulisannya EQ ya. Jadi itu kecerdasan emosional ya. Kalau IQ kecerdasan intelektual ya. Ya. Jadi beda kawan ya antara IQ ya, itu kecerdasan intelektual itu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang logis, ilmu pasti, matematika, fisika ya dan sebagainya ya. Sedangkan kecerdasan emosional EQ itu hubungannya dengan masalah emosi ya, sosialisasi kan gitu ya, pengendalian diri ya, kerjasama, kreativitas dan sebagainya. Bagi kawan-kawan penderita anxiety disorder yang sudah menggunakan obat dari psikiater, kamu harus menempuh jenjang pendidikan satu tahap ke atas ya. Contohnya gini kawan ya, masing-masing orang itu unik ya. Ya jadi kecerdasan emosional misalnya rendah itu di bawah 85 ya nilainya kalau dikasih nilai ya. Terus kecerdasan rata-rata orang normal itu sekitar 100 ya. Nah yang di atas rata-rata ya, kecerdasan emosional yang di atas rata-rata itu nilainya 115. Nah gitu ya. Nah kawan ya, misalnya orang itu memiliki kecerdasan emosional itu misalnya 85 ya. Ini dasarnya orang itu kecerdasan emosionalnya 85 ya. Terus dia mengalami sebuah sakit namanya anxiety disorder ya. Maka kecerdasan emosional itu akan turun ya. Turun ya menjadi 75, 65 atau 50 ya, atau bahkan di bawahnya kan gitu ya. Nah, fungsinya obat penenang itu kawan ya, dimana ketika kamu memiliki nilai rata-rata EQ rendah, terus mengalami anxiety disorder, kecerdasan emosionalmu turun ya karena stres ya, maka obat penenang itu dikasihkan supaya ketenanganmu naik ya. Ketika ketenanganmu naik ya, maka nilai EQ-mu akan kembali ke 85. Nah, itu ya. Jadi fungsinya obat penenang itu menaikkan kecerdasan emosionalmu ke 85, ke awalnya tadi ya, ke asalnya, ke kamu dasarnya memang EQ-nya sekian ya, 85 ya 85 ya. Nah tetapi kawan ya, sebenarnya tidak boleh cukup itu saja ya. Kamu harus menempuh jenjang pendidikan lagi satu tahap. Artinya apa? Karena obat penenang itu hanya mengembalikan posisi kecerdasan kita ke semula ya, tanpa adanya belajar ilmu kehidupan ya. Ilmu kehidupan itu sifatnya universal ya, yaitu membahas tentang apa ya, toleransi ya, membahas tentang cara hidup yang baik ya, cara menyikapi hidup yang baik,
bagaimana cara mengatasi solusi permasalahan, bagaimana manajemen dan sebagainya. Itu ilmu kehidupan ya. Itu sifatnya universal ya. Dan setiap manusia yang masih memiliki otak ya, itu pasti menggunakan ilmu universal ini ya. Jadi ilmu universal itu ilmu lintas agama, lintas suku, lintas budaya. Semua orang memakai ilmu ini ya. Nah, terus manfaatnya apa Pak Guru belajar ilmu universal ya? Ya itu tadi ya. Makanya ada orang yang memiliki persepsi berbeda. Contohnya gini ya. Awas jangan minum obat penenang, itu nanti kecanduan ya, kecanduan terus kamu ya. Kalau tanpa obat penenang itu kamu tidak akan bisa tenang lagi ya, gitu ya. Ya itu ada benarnya juga dikarenakan dia tidak mau belajar ya. Beda dengan orang yang awalnya itu ya memakai obat penenang ya, terus dia belajar tentang ilmu kehidupan ya, kebetulan dia siswa saya belajar di SBS Senam Bawah Sadar. Nah, di sana di SBS itu akan diajarkan tentang ilmu-ilmu kehidupan. Sehingga ya kawan, yang tadinya itu nilai rata-rata emosionalnya ya, EQ-nya ya, itu 85 karena belajar ilmu kehidupan, maka dia akan naik ya menjadi 95 atau bahkan 100 ya, seperti rata-ratanya. Sehingga apa yang akan terjadi kawan? Yaitu dosis kamu akan turun. Ya. Gitu ya. Karena apa? Kamu sudah tahu menyikapi. Oh, orang hidup yang baik itu seperti apa? Oh, seperti ini ya. Beda hanya dengan dulu kamu masih nilai EQ-nya itu 85. Maka dengan sedikit masalah, kerumitan di masa yang akan datang, kamu tidak bisa menyelesaikannya. Nah, gitu ya. Jadi bedanya apa ya? Yang memakai obat psikiater tanpa belajar ya, dengan yang memakai obat psikiater tapi dia belajar tentang ilmu kehidupan, otomatis dosisnya akan turun, gitu ya. Nah, terus ya belajar dan terus belajar ya. Artinya apa? Kecerdasan emosional itu bisa dilatih ya. Sehingga kalau kamu latihanmu bagus, cara menyikapimu bagus, cara menyikapi hidupmu bagus, cara menyikapi permasalahanmu bagus, tentunya ya tidak perlu ada yang dipanikkan lagi ya, dikhawatirkan lagi atau ditakutkan lagi. Sehingga di masa yang akan datang kamu bisa turun dosis obatnya, bahkan kamu bisa lepas obat. Nah, gitu ya. Jadi kawan, siswanya Pak Guru itu banyak ya, yang tadinya datang dengan obat psikiater, dosisnya turun bahkan sudah bisa meninggalkannya. Nah, itu ya kawan, itu tentang fenomena obat penenang. Jadi bagi kawan-kawan semua yang belum memakai obat ya, kamu boleh coba di SBS, di Senam Bawah Sadar ya. Di sana kamu akan dilatih dengan teknik-teknik tertentu, latihan-latihan tertentu untuk menaikkan kecerdasan emosionalmu secara alami ya. Sehingga nanti kamu tidak memerlukan obat psikiater lagi. Kan gitu ya. Tetapi bagi yang sudah memakai boleh juga ya. Kamu pakai obat psikiater, belajar ke Senam Bawah Sadar, nanti kecerdasan emosionalmu naik, dosisnya akan turun. Gitu ya. Jadi silahkan kawan-kawan ya yang mau belajar di SBS, silahkan. Yang mau menempuh ke jalur psikiater silahkan. Semuanya ada manfaatnya ya. Dan semuanya saling melengkapi ya. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.